Ini kita balik dulu ke kasus yang Syahrul Yassin Limpo-nya, tidak ke sananya dulu. Ini lagi heboh nih, mentannya dipanggil, diperiksa, rumahnya sudah digeledah, bahkan ditemukan uang puluhan miliar di rumahnya. Tapi kemudian muncul berita yang juga sudah beredar di masyarakat, bagaimana surat pemanggilan saksi dari Polda Metro Jaya terhadap supir Syahrul Yassin Limpo. Kita saksikan di sini, pemanggilan ini bertanggal 28 di bulan lalu ya, di bulan Agustus. Artinya sudah dipanggil. Kita saksikan bersama kembali suratnya. Ini pemanggilan Heri, kalau nggak salah namanya ya, sebagai saksi untuk dugaan kasus pemerasan yang dilakukan oleh pimpinan KPK. Ini berbicara KPK, bagaimana para pengamat melihatnya. Ini jadi KPK yang diharapkan, Bung Boni, KPK diharapkan untuk penegakan hukum. Masyarakat masih percaya sama KPK, tapi kemudian surat ini beredar, ada upaya pemerasan untuk penyelesaian kasus yang tengah terjadi, menjerat Kementan. Bagaimana kita melihatnya? Saya komentari dulu soal kasus Pak Yassin ya. Saya kira demokrasi kan punya aturan main bahwa once kamu masuk ke ruang publik sebagai pejabat, kamu mengisi itu ruang-ruang kekuasaan, maka kamu harus rela untuk dikontrol, kamu harus rela untuk diawasi oleh publik. Nah, dalam hal ini mekanisme pengawasan bisa langsung oleh masyarakat, bisa melalui institusi-institusi yang relevan. Nah, untuk KPK sendiri, saya kira ada memang kasus yang inisiatif KPK, setelah ada indikasi lalu mereka melakukan monitoring, kemudian sampai kepada misalnya OTT dan sebagainya. Tapi ada juga kasus karena aduan masyarakat. Nah, saya tidak tahu kasus Pak Yassin ini bermula dari aduan atau tidak. Nah, artinya bahwa ini kasus hukum, murni hukum, yang terjadi dalam suatu momentum politik. Sehingga orang membacanya seakan-akan ada muatan politik. Padahal hukum tidak mengenal soal konteks besar, dia fokus pada bukti material. Saya kira Bung Febri sebagai kuasa hukum kalau nggak salah ya, dari Pak Yassin lebih paham. Artinya bahwa hukum hanya bergerak dengan bukti, ada corpus delicti, dan KPK sudah punya semua itu, sehingga kita tidak perlu berspekulasi yang terlalu jauh. Dulu saya katakan ini juga ketika kasus Pak Joni dan yang lain. Akhirnya spekulasi ini menjadi jauh, nggak salah juga kalau publik punya persepsi itu. Karena terjadi tadi yang dibilang, terjadi di tahun politik. Soal tudingan ada oknum di dalam institusi yang menyalahgunakan wewenang, saya kira ini lagu lama lah. Dari zaman kami semua masih akademisi yang hadir dari forum ke forum, puluhan tahun lalu kita sudah terbiasa dengan isu macam ini. Artinya bukan hal baru kalau ada tudingan, ada oknum di institusi ini, di institusi itu yang juga ikut bermain. Ya, tapi saya kira semua kembali kemudian pada apakah bukti hukum itu kuat, apakah terbukti, apakah itu tindakan personal atau itu tindakan sistemik. Kalau dia personal maka oknum, kalau dia sistemik maka itu institusional. Nah, saya kira kita terlalu banyak berspekulasi sehingga banyak jumping conclusion. Bagi saya hari ini KPK sudah dan sedang bekerja dengan baik. Kita hargai prosesnya. Kita hargai proses. Jadi KPK tidak perlu politisasi terhadap isu-isu ya. Baik, sebentar. Tapi kemudian muncul nih, Bang Bestari, saya minta komentarnya sedikit tadi mengenai surat pemanggilan saksi itu. Ada memang kasus pemerasan dari pihak pimpinan KPK ke pihak Kementerian Pertanian, kolega Anda. Iya, sempat menjadi pertanyaan besar kita juga. Kenapa kemudian ada hal yang mencuat ke publik, beredar di tengah-tengah masyarakat, di dunia media sosial. Adanya, saya justru mendapatkan itu dari media sosial pertama sekali. Adanya surat panggilan dan segala macam, dan di situ tertulis jelas. Ya, seperti yang ada di dalam layar tadi. Adanya dugaan pemerasan. Jadi inilah yang kemudian membuat kami juga hari ini merasa menjadi tidak pasti. Ini ada apa? Siapa memeras siapa? Siapa diperas siapa? Bertanya jelas nih, sebentar. Ada nggak pimpinan KPK yang memeras orangnya Pak Mentan? Hari ini itu sedang ditangani oleh Polda Metro Jaya. Maka tentulah menjadi harapan kita semua bahwa
Polda Metro Jaya akan bekerja kami yakin sangat profesional. Siapapun itu, seperti disampaikan tadi Bung Boni Hargens, hukum tidak mengenal selain daripada bukti dan fakta. Bang Bestari, ini pertanyaannya, ini kan koleganya Bang Bestari. Ya. Udah ketemu sama Pak Syahrul Yassin Limpo? Saya kira saya sudah ketemu. sudah Sempat ketemu. ngobrol nggak soal Tadi ini ada nih pemerasan? tadi kan waktu Konvers tadi ada saya lihat tadi. Nah, ada tapi di samping khusus beliau. bicarain soal ini ada nih dari pihak oknum pimpinan KPK yang memeras anak buah saya untuk kasus di Kementerian Pertanian. Ya, saya kira Ada nggak itu omongan persoalan sudah ke publik sih ya. Jadi kita tahu beliau datang ke Polda Metro Jaya, dipanggil dan diproses. Tadi beliau menyampaikan ada 3 jam saya di sana dengan berbagai macam pertanyaan. Ada sekitar lebih dari 5 orang itu kombes yang kemudian menanyai beliau. Artinya kalau sudah proses sudah jalan, kami memahami bahwa kasus ini ada ya berjalan. Tentu Kasus pemerasan ini. terbetik di kepala kami, saya khususnya itu, apakah ini ada keterkaitan antara lambatnya penanganan kasus ini yang dimulai dari 16 Juni itu, kok tiba-tiba ada sesuatu di bulan Agustus, tapi kemudian ada lagi sesuatu yang terjadi ketika beliau lagi di luar negeri. Apakah ini ada kaitan atau apa? Biarkanlah ini tadi kita berikan kepercayaan kepada. Kalau dirunut mungkin pemerasannya nggak berhasil barangkali. Jadi akhirnya jadi tetap itu asumsi. Itu kalau lihat asumsi. timeline-nya Kita begitu. serahkan kepada Polda Metro Jaya untuk kemudian menyikapi ini secara profesional. Dan kita percaya itu. Kenapa lambat? Nanti kita akan bahas. Kebetulan ada mantan orang KPK di sini. Kami akan lanjutkan usai jeda. Dua Sisi kembali saat lagi.